Oke, jumpa lagi teman-teman di TFH episode Warrior edisi rekaman seperti biasa. Tapi sudah cukup lama ya, masih sama saya dengan Bobby Alim. Cukup lama kita dari episode terakhir karena kebetulan saya sempat punya mainan baru gitu ya, nyoba-nyoba versi short. Jadi kumpulan teaser dari beberapa episode sebelumnya. Nah, itu aku buat versi shortnya. Tapi itu cerita bukan yang mau aku angkat hari ini ya. Kembali lagi hari ini kita mau sama-sama mendengarkan nih, ya kan? Ada satu warrior tepatnya di area Malang, Jawa Timur ya. Kita sama-sama sapa dengan Mas Teguh Taviarno. Halo, selamat datang Mas di TFH. Selamat malam Mas Budi. Terima Iya, kasih sama-sama bisa diundang di Mas. sini. Sama-sama. Ya, ini tadi sebenarnya sudah target Mas Teguh ini cukup lama, cuman kebetulan beliau kemarin pas aku minta kesediaannya, pas berbarengan mau berangkat umroh, jadi ya sudah tunggu ya, Siap, kan? Tapi jadi ada hikmahnya siap, Mas, siap, saya Mas. jadi bermain short, jadi ya shortnya YouTube Siap. gitu. Eh, nah ini memang kalau teman-teman mungkin perhatiin Mas Teguh kayaknya jarang posting. Betul. Memang dia aktifnya di Facebook itu menanggapi dan kebetulan beliau ini aku perhatiin cukup serius menyimak selalu di channel ini. Jadi aku wah ini pastinya ada sesuatu ya kan. Ya, jadi mohon maaf loh sebelumnya tak todong jadinya. Gak apa-apa Mas Budi. Saya yang gak enak ini. Karena saya Cok. tidak ada yang hal-hal yang luar biasa kok ditodong. Oh, belum tentu. Kalau kalau luar biasanya itu biar audiens yang menilai ya. Ibaratnya. Nah, monggo Baik, Mas baik, baik, silakan baik. Mas Teguh bercerita awal mulanya kenal KF. Mungkin kalau ada riwayat kesehatan boleh cerita sedikit dan titik-titik fokus utamanya adalah teman-teman sering ingin tahu apa sih alasan utama Mas Teguh itu mau ber-KF. Gitu dulu Mas. Monggo Mas silakan. Ya, terima kasih Mas Budi atas waktu Ya, yang diberikan. yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya Waalaikumsalam. kepada seluruh warrior KFI seluruh Indonesia. Ya, Salam sehat. Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. amin. Langsung saya jawab Mas Budi, kenapa kok Ya, saya kapan kenal KF gitu fastosis. Sebenarnya saya ketemu KF ini menyesal Mas Budi. tuh. Menyesalnya kenapa Menyesal. kok nggak dari dulu-dulu gitu ya. Kok nggak dari Kok baru dulu? sekarang. Ini kalau ngomong dari Saya dulu, rasa menyesal dari dulu, ini biasanya jadi inget aku, Mas umurnya berapa? Ah, ini jadi nggak bisa nebak kan kalau lihat sekarang, ayo. Umur berapa, ayo. itu kayak baru pensiun Mas Budi, umur 58 lebih 5 bulan. What? 58. Waduh, Mas. Iya Mas Masih Budi. masih kelihatan di awal 5 loh. Ya enggak, kalau kalau orang yang nggak kenal bisa udah tua. sekitar 40-an menjelang 5 loh, serius loh. Oh iya. Loh, boleh dibandingkan ini ya, tampilan video ini aku sama Mas Teguh ini mungkin kalau dilihat sekilas hampir mirip, bukan masalah rambut pendeknya ya, tapi secara postur dan usia wajah itu mirip loh. Padahal aku Oh kelahiran enggak. 78. Lebih ganteng Mas Aku Budi, lebih 78. muda Mas Oh, Budi. enggak lah, jangan. Bintangnya Pak hari ini Mas Teguh. Lanjut Mas. Mas, Ya monggo. ya Alhamdulillah saya kenal KF ini. Enaknya cuma 25% Pak Budi. 25%. Yang Oh. 75% enak tenan. Oh, enak tenan. Selalu ada sesuatu. Oke. Saya itu kenal KF itu tahun 2019. Secara tidak Mm-mm. sengaja Mas Budi. Mm-mm. Saya Mm-mm. punya teman namanya Pak Haryanto, itu pegawai di
TG Indonesia Power di Oh, oke. Pasuruan. Oke. Ah. Saya lama nggak ketemu beliau. Dulu padahal sama-sama PSK-nya gitu Mas Budi. Pasukan Nggak 100 kilo. ketemu. Terus nggak ketemu itu sekitar 4 bulan lah. Iya. Kemudian saya ketemu beliau 4 bulan. Kok jadi langsing? Saya tanya ke beliau, loh Mas Har, Mas Har apa sakit? Dia bilang, kok Ah. sakit apa Mas Teguh? Loh, yang benar kok bisa terus sekarang langsing gimana? Ada itu rahasianya. Gimana caranya? Eh, Wes pokoknya enak gitu. Wes. Loh, enak gimana? mulai jual mahal. Ditanya resep, lo jual mahal. Oke, lanjut Mas. Ternyata langsing itu enak. Makan enak, tidur enak. Loh, yang benar. Akhirnya cerita Wah. lah kalau KF seperti ini, protokolnya begini. Sudah, Mas Teguh, kalau Mas Teguh itu berminat, Hmm, saya masukkan di grup ya. Nanti di hmm, situ ada mentornya, namanya Mas hmm, Rizal Fakhrudin. Beliau juga hmm, di Indonesia Power di Semarang kalau nggak salah. Sampai sekarang hmm. belum ketemu itu beliau. Waduh, Hanya ngomong-ngomong di WA saja. banyak Belum anonim pernah kalau di kopi grup itu. darat. Banyak anonim kalau di grup itu. Eh, Akhirnya masuk di grup itu, kemudian saya disuruh pelajari protokol, kasih protokol, suruh nyetak, suruh hmm, baca. hmm, Wah, saya dia. hmm, Waktu itu saya hanya ingin menurunkan berat badan, Mas Budi. Karena berat badan saya sudah, yaitu hmm, tadi PSK di 102. Saya hmm, sudah berupaya setiap hari itu olahraganya pagi dan siang. hmm, Pagi jam 7, jam 8, sampai jam hmm, 9. Kemudian hmm, kalau siang setelah zuhur itu olahraga lagi. hmm, Supaya maksud saya dengan itu bisa kurus gitu, bisa hmm, langsing. hmm. Saya pakai jaket sauna, pakai ini, pokoknya akhirnya Wish. kalau setelah, oh iya, setelah olahraga itu, wah kemelocor semua, saya seneng. Hmm, Wah ini hmm, hmm, bentar lagi kurus. hmm, hmm. Ternyata tidak, malah cenderung naik. Loh, kok begini? Saya pikir. Frustasi, frustasi. Frustasi, Mas Di. Apalagi kaki ini kan sering ini ya, sering nyeri-nyeri gitu. Sering Ah, bengkak di lutut gitu kan. ah, Sehingga enggak optimal, yang penting saya bisa olahraga, bisa berkeringat. Saya kira keringat itu adalah pembakaran lemak sehingga nanti hmm, saya bisa hmm, kurus, bisa langsing. hmm, hmm. Ternyata kebalikannya, semakin lama semakin gemuk saya. Kok bisa? Nah, Emang, akhirnya ya itu Mas ayo. Budi, saya belum kenal KF setelah ketemu Mas Budi, ketemu Mas Tio, ketemu teman-teman semuanya, suhu-suhu. Oh, ternyata yang membuat gemuk ini bukan dari keringat. Ternyata yang Ah, membuat gemuk ini banyak faktor. Seperti ah. stres, kurang tidur. Walaupun makan sedikit, tapi kalau kurang tidur, ya dari gemuk juga ternyata. Oh, ngalamin juga dulu ya berarti ya dulu. Iya, Mas Budi. Jadi saya, kebetulan saya kan dinas di Polri ya, Mas Budi ya, mohon Ha, maaf. ha, ha. Eh, saya itu tugasnya di pertama kali di Pasuruan, pada waktu itu jabat sebagai Kapolsek, saya di Kapolsek Nguling, yang situasi wilayah daerahnya itu rawan, Mas Budi. Hmm, hmm, Rawannya pencurian hewan. hmm, hmm, Sehingga hmm. otomatis saya bertanggung jawab masalah keamanan, bagaimana caranya pencurian hewan tidak terjadi. Meningkat. Saya Hmm, mengantisipasi hmm, hmm. patroli setiap malam. Setiap malam Waduh. patroli nyanggung di desa-desa, di dalam-dalam apa Hmm, hmm, namanya, hmm, seperti hutan begitu, hmm, 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 sampai malam, sampai pagi bahkan, sampai hmm, pagi, hmm, karena hmm, potensinya pencurian hewan itu menjelang subuh, hmm, sehingga saya hmm, berangkat sebelumnya, pulang setelahnya. hmm, 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 Nah, pada saat melaksanakan itu, berangkat setelah jam hmm, 8 dan 9 malam, hmm, berangkat makan dulu, hmm, kemudian nyanggung, hmm, pulang, sebelum subuh, makan lagi. hmm. Oke. Aduh, mabuk juga. Kemudian, iya, kemudian tidur Eh, sebentar,
jam 8 bangun Ah, untuk apel dan sebagainya kegiatan rutin. Nanti ah, siang jam 2 istirahat, terus nanti mm, asar bangun, nanti sampai malam lagi sampai pagi, berapa hingga tahun itu, Mas? praktis dalam Berapa tahun kayak begitu? itu saya alami ya lama Mas Budi, mulai tahun 2007. Waduh, 2007. waduh. 2007 sampai tahun 2016. 2016, 2015, 16. Wah, 9 tahun seperti itu. Iya, oh, udah luar biasa. Dan Ya itu tadi yang Mas sambung. Teguh dan tadi Mas Teguh bilang makin lama makin gemuk, terus Mas Teguh juga Ya, berusaha betul. olahraga, berusaha pakai baju sauna segala macam. Tapi bukannya turun malah bandel dan ya cenderung naik malah ya berat badan waktu itu ya. Ya, Mas Budi, cenderung naik. Waduh. Cenderung naik, walaupun makan sedikit, tapi makan sedikit ya itu tadi, siang makan sedikit, tapi malam sampai pagi makan lagi gitu. Nah ini buat teman-teman. Tadi itu pertanyaanku kok bisa itu mewakili teman-teman, ya kan? Siap. Jadi apa yang nyimak video kan kadang-kadang mereka juga akan bertanya loh, mirip ini saya sama Mas Teguh, ya kan? Lah, saya juga sudah melakukan yang sama, olahraga mati-matian ibaratnya. Pakai baju sauna. Mungkin juga berpikiran, wah keringatku gobios, besok turun 5 kilo. Boro-boro turun, besok naik. Ya kan? Naik, naik Mas Budi. Aduh, sampai semuanya Wah, kaki jadi apa? Radang sendi luar biasa. Saya naik, kalau naik apa, masuk ke mana ada trap gitu, ya. itu ngangkat kaki saya ini. Jadi kalau saya diajak Oh, belanja sama istri ke mall atau apa, saya pilih mhm. nggak naik kemana-mana, sudah diam saya nunggu di bawah saja. Karena saya nggak kuat Astaga, naik gitu. astaga. Udah ditambah makannya didikitin lagi, tapi ya tetap aja nggak mau Sudah turun. dikit, tetap. Aduh. Jadi lihat temennya Mas Hari sesama rekan kerja di Indonesia Power, wah langsung kayak ini ya. Wah ini oh my god atau apa ya. Luar biasa kok Iya, bisa meninggalkan PSK saya sendirian gitu. iya. Tega sekali Pak Arianto itu meninggalkan saya PSK sendirian. uh, jadi Akhirnya, uh, iya. terus gimana Mas? Setelah itu saya diberikan protokol oleh Mas Rizal Fahrudin, saya Ya. pelajari. Hmm. Kemudian saya bertekad pada saat itu, eh, ini kan kalau KF itu kan sehat, bonus langsing. Tapi saya mencari Hmm. langsing. Hmm. Jadi Iya. tujuan saya itu menurunkan berat badan. itu motivasi terbesar, penasaran terbesar Betul, di situ. betul, betul. Oke, oke. Nah, terus? Dikasih protokol, amunisinya ini, wah langsung saya siap, sudah siap, langsung saya lakukan Mas Budi. Hmm, hmm, Saya hmm, hmm, lakukan insya Allah pada hari Sabtu. hmm, Hari Sabtu, hmm, kemudian saya melakukan, sudah berhenti karbo, pada jam hmm, 8 malam berhenti, terus sampai besok jam 12 siang saya refill, sudah diberitahu hmm, refillnya. Hari kedua, kalau nggak salah hari kedua, ketiga kalau nggak salah itu, hmm, badan saya itu gregesi Mas Budi. panas Greges, nggak dingin. enak, sudah, Hmm, waduh hmm, hmm. keliangan mau marah, mau apa, kayaknya mau mati gitu kayaknya. Waduh. Nah, penyakit-penyakit saya dulu yang tifus, kemudian kaki saya sendi, ini lutut yang sakit, Hmm, terus di punggung yang nyeri katanya saya memang secara kejepit keluar semua, sakit semua itu. hmm, Wah, kayak apa? Ya, kayaknya kayak mati apa enggak gitu ya. Saya udah biar. Kemudian saya telepon tanya ke Mas Rizal, nggak diberitahu itu kalau HC gitu Mas Budi. hmm, Nggak apa-apa Mas Teguh, lanjutkan. Buat tidur saja. Akhirnya saya pakai tidur. hmm, Ternyata setelah itu hari ketiga kalau nggak hari keempat, enteng badan ini. Badan ini hmm. enteng. Terus ditanya sama Mas Rizal, gimana Mas Teguh? Sekarang enteng nggak? Iya Mas Rizal enteng. Ya udah, lanjut aja. Sabar Mas Teguh.
Kemudian saya cek berat badan, loh kok turunnya Berapa, banyak Mas? itu 2 kilo, pada waktu itu 5 hari kalau nggak salah itu 5 kilo. Loh, ini cocok Wow, ini, saya bilang gitu. terjawab sudah. Waduh, seneng Mas Budi. Wah, sudah. Badan saya enteng, kemudian berat badan saya turun. Wah, berarti ini yang benar. Padahal saya enggak olahraga, enggak apa. Hanya begini Iya, saja, enggak iya. makan karbohidrat. Hanya makan minum VCO. Tapi bisa turun. Oh, ya sudah cocok ini. Terus saya lanjutkan, Oke, memang oke. betul. Akhirnya Hmm. selama 4 bulan itu turun 40 kilo saya, Mas Budi. Iya. 4 bulan. Turun, drop ke 60. Waduh. Mas, Saya sempat, Mas. ya, Sebentar. Ada 3 pertanyaan yang muncul ya. Yang dua siap, siap. karena tadi Mas bilang apa hari kedua kayak mau mati. Kan ini pasti ada pertanyaan begini. Mas, kok masih berani ngelanjutin gitu? Maksudnya seberapa percaya sama mentor, ya kan? Kenal aja enggak, ya kan? Terus ya percaya aja disuruh tidur. Masa obatnya tidur udah kayak mau mati gini gimana? Oh, mesti minum obat kok nggak ke dokter lah itu. Kenapa Mas bisa yakin Mas? Saya ngikut aja Mas Budi, ngikut. Saya Ngikut. termotivasi dengan Pak Rianto itu, Pak Rianto bisa kok. Mungkin Pak Rianto waktu itu juga mengalami seperti ini, tapi tidak cerita ke saya. Tapi saya biarkan. Aduh, Saya yang penting saya seperti Pak Rianto, bisa ini langsing saya begitu. ini kalau Tidak tahu kalau besok mati atau tidak apa-apa sudah. kalau itu yang aku takutin. Kalau akhir ceritanya beda, ini bisa berantem ini antara antara Mas Teguh sama Pak Hari ini bisa berantem. Kacau. Itu setelahnya saya protes, Mas Budi. Setelahnya saya protes. Kok gak bilang Uh, begini, akibatnya begini. nah, Wah, terus nanti jawabannya, kalau saya bilang begitu, nggak mau nanti. oh, Biar aja, biar gitu. merasakan sama dengan saya. Nah, ini buat teman-teman yang menyimak video ini, jadi tanyalah yang jelas ke mentor. Tapi tetap loh ya, mentor kalau nggak cerita, itu bukan berarti menyembunyikan. Ya kadang-kadang ada pertimbangan itu tadi, maksudnya nanti malah kalau bahasa Jawanya jiper ya Mas ya. Malah nggak jadi. Tapi nanti di kemudian hari kepengen lagi. Jadi kayak maju mundur. Gitu. Oke, Ya, itu pertanyaan yang satu. nyampaikan itu Pak Rianto, bukan Pak Mas Rizal. Kalau Mas Rizal memang menunggu reaksi apa saya, terus beliau Hmm. mengasihkan solusi. Ya Terus cuman kasih tetap solusi, saya kontak terus ke beliau. Oh, begini, malah sehingga dibimbing saya. Jadi tidak takut rasa sakit atau apa, ya dibilang itu healing krisis, nggak masalah, itu perbaikan. Buat tidur aja. Oh hmm, ya, walaupun semangat lagi mentornya kita. Mas Rizal, dendamnya tetap ke Mas Hari. Kacau. Iya Pak Rianto ini. Memang Pak Rianto itu menggoda saya. Waktu itu makan itu enggak ini. Menurut saya ngawur sih pada saat itu ya. Beliau itu Hmm. makan kepala kambing, sate kambing, Ush. tanpa Ush. nasi. Banyak. Loh, saya heran loh. Pak Rianto enggak apa-apa nih dengan ini kok makan seperti ini. Enggak apa-apa Mas, coba aja. Oh enggak, saya enggak berani. Nanti aja. Ya gini ini nanti bisa kurus ya. Oh, Disimpan. Oh, paham aku. Kadang-kadang orang kalau belum belum apa, belum menjalani dikasih tahu gitu, ada sisi kepengen, ya kan? Wah, aku mau tuh makan kayak si A gitu kan. Enak banget. Tapi ada yang menghambat di sini di pola pikirnya. Waduh, takut tapi begini-begini. Jadi manutnya, aku ini dugaanku aja ya, manutnya Mas Teguh saat itu karena ya sudahlah kali-kali aja nanti bisa makan kayak Mas Hari gitu kan enak ya, soalnya. ya. Karena itu kesukaan saya itu Mas Budi. Wah, Kesukaan saya yang sudah lama saya pendam itu enggak berani nyentuh sama sekali. berarti memang bestinya Mas Teguh ini Mas Hari. Wajar kalau dendamnya sama Mas Hari ini tidak ngomong soalnya. Aku tahu.
Wah, hati-hatilah teman-teman sama bestie-bestiemu yang mengenalkan KF. Oke Mas, pertanyaan kedua. Hari Oke. pertama, hari kedua itu biasanya teman-teman itu banyak bertanya, makan apa Mas? Ya kan, soalnya namanya biasanya ngawalin itu kan kadang suka bingung ya. Persepsinya daging lah atau apa gitu. Kalau di Mas Teguh apa Mas waktu itu konsumsinya? Itu tadi dari terinspirasi dari Pak Arianto, saya nyoba hari pertama, kedua, saya makan sate sama gulai itu, Mas Budi. Balas Saya dendam coba, langsung. karena saya sudah tidak makan kan sehari itu kan sudah tidak Heeh, makan. heeh, Ya, saya heeh, coba siangnya itu, tapi heeh. tidak apa-apa gitu. Biasanya kan saya Hmm, makan sate sama hmm, gulai pasti pusing, pasti pusing. hmm. Oke, Nah waktu itu oke. tidak. Wes saya berarti, oh berarti bener ini tidak apa-apa ini. Saya Wah. masih belum apa-apa, belum terasa greges atau apa belum. Terus besoknya itu baru terasa, saya juga sempat berpikir apa karena saya makan kambing ini Kambing kok jadi begini, saya gitu. itu. Aduh, perjuangan itu memang. Hari kedua atau awal-awal itu penuh drama memang. Ya tuh, tapi justru di situ Iya, ujiannya, Mas. Justru di situ ujiannya. Iya kan, yakin atau tidak. Oke, itu pertanyaan kedua sudah terjawab. Nah, Mas tadi sudah sempat cerita habis itu 4 bulan. Oh, belum sampai 4 bulan. 5 hari 5 kilo. Kemudian total 4 bulan itu 40 kilo. Betul ya? betul, betul. Itu ndak merasa, tapi aku merasa sih Mas Teguh tambah seneng sih, ya kan? Kadang di Ya, sebagian orang betul. itu Seneng. malah takut. Waduh, turunnya sebanyak ini gimana ya? Nggak bahaya ya? Gimana kalau Mas Teguh? Tapi Mas Teguh nggak ngalamin gitu ya? Nggak berasa gitu, malah seneng ya? Seneng Mas Budi. Saya turun 5 kilo saja sudah Hmm. seneng. Saya pengen sampai langsing pokoknya. Ternyata benar. Segitu. Karena saya melihat Pak Haryanto memang bisa langsing gitu kan. Oh, bisa sampai Pak Haryanto saya itu. Hmm. Tak pikir Akhirnya sampean benar sudah. sampai turun ke 60, 62 waktu itu. Hmm. Nah, justru sudah nyampe 62 ini saya agak sedikit khawatir nanti tambah turun, tambah habis itu, gitu itu, perkiraan saya. itu. Awalnya seneng karena tak pikir sampai ada benci ambil status PSKD. Tapi begitu makin menjauh, aduh, ini bisa hilang aku. Kacau. Kalau turun terus bisa hilang Ya, akunya. sempat begitu Mas Budi. Awalnya Nah, senang terus sekali bisa turun-turun. nah, terus Kemudian saya untuk konsultasi ke mengatasi itu apa? Mas Rizal. Mm-mm. Oh, anu Pak Teguh, dibuat olahraga yang ringan aja, Hmm. ngeplank gitu kan. Oh, Hmm. ngeplank. Oh iya. Nanti Hmm. kalau sudah metabolisme tubuh sudah efektif menggunakan lemak, nanti akan berhenti sendiri, nggak apa-apa. Ah ya sudah, tenang sudah. Akhirnya saya Hmm. rutinkan ngeplank, push up, sit up, Hmm. squat, Hmm. ya di rumah saja. Ternyata Hmm. memang betul, nggak sampai kebablas ke bawah ternyata. Hanya Hmm. sampai stuck di 61, 60, 61 waktu itu. Dengan tinggi berapa, Mas? 168, 168. Ya ideal sih. ya. Ideal sih. Ha. Sekarang 68, Mas Budi. Wih. Naik 7 kilo. Keren dah. Tapi lingkar pinggang nggak naik kan? Lingkar pinggang enggak 78, Nah, 80, itu. 78. Keren-keren. Itu yang benar. Jadi lingkar pinggang tetap, secara body fat tidak ada penambahan berarti, tapi penambahan berat badannya dari lean mass-nya, massa ototnya, naik Oh 7 iya. kilo. Keren. Oke, jadi setelah tercapai 4 bulan, 40 kilo turun, kemudian sekarang stabil di 78, 68, 6, sorry, 68, 68. 68. Terus
keluhan-keluhan itu masih sering muncul Mas di 4 bulan itu Mas? Yang tadi Mas bilang ada apa nyeri lah atau apa itu yang Mas dulu bilang ada tipes juga, ada muncul nggak? Ya itu Mas Budi, saya juga bingung juga itu ya. Biasanya saya kalau pagi itu bangun sakit semua di pinggang, di punggung gitu kan. Kan karena memang ada dulu saya pernah periksa itu karena ada saraf yang kejepit, sudah disarankan untuk operasi waktu itu. Tapi saya nggak berani. Nah pada bangun tidur nggak sakit, untuk jalan juga kaki nggak sakit. Dulu kalau sakit itu dari punggung sampai kaki ini kayak apa ya? Kayak ada logamnya gitu, nggak bisa jalan gitu kayaknya. Kaku kayak benda Betul. mati gitu, Ya. gitu. Nah kemudian setelah itu, ya itu kan tadi sudah bangun tidur enteng, enak. Saya seneng itu karena sudah nggak mikir lagi, sudah nggak terasa lagi enak. Kemudian yang seneng itu kalau setelah jam 12, jam 1 pasti makan enak, itu saya jadi seneng saya. Makan terus. Kan nggak ada takarannya makan. Katanya makannya itu jendela makan jam 12 siang sampai jam 8 sekenyangnya gitu kan. Kayaknya kerinduan terpendam puluhan tahun. Puluhan tahun Pak Budi, puluhan tahun. Telur itu kesukaan saya. Dulu kalau makan telur itu apa bahasa Jawanya timbilen itu Mas Budi. Oh iya, mata ini benjol. Aduh. Sekarang ini telur, telur apa saja yang katanya kolesterol, telur puyuh ya. Saya makan, orang juga heran saya makan telur puyuh itu. Gak apa-apa Pak Teguh. Lah buktinya jenengan lihat apa-apa saya apa enggak? Enggak ya sudah, enggak apa-apa. Gantian posisinya jadi Mas Hari. Yang layak kayak Mas Teguh dulu. Aduh. Keren-keren. Jadi habis saya ikut KF ini berat badan turun langsing, ya bisa dikatakan langsing. Bonusnya sehat. Jadi kebalik ini Mas Budi. Bonusnya sehat. Ya enggak apa-apa ya, sih saya dulu sebenarnya. Sudah DM-nya, saya dulu pre-diabetes kalau ngerti itu ya. Kalau dulu saya nggak ngerti tahun 2007 itu. Gula darah saya itu 190. Saya nggak ngerti itu DM atau apa, nggak ngerti sudah. Terus saraf kejepit itu apa juga nggak ngerti. Peradangan sendi juga nggak ngerti. Saya tahunya peradangan sendi itu asam urat gitu saja. Ya, dulu bukannya waktu di dinas kepolisian Polri ada pemeriksaan kesehatan rutin Mas sama di Polri biasanya? Ada, setiap 6 bulan sekali, Mas Budi. Nah, itu memang nggak kedeteksi di situ? Maksudnya dokter yang nggak info bahwa asam uratnya terlalu tinggi. Kemudian kolesterolnya juga tinggi, tidak boleh makan ini itu yang mengandung lemak, santan dan sebagainya. Tapi diterapes saja. Itu. Oh, diturutin. Kirain diterapes. Makan lemak, nah makan santan, tapi tetap gemuk saja, tetap sakit. Nah, di situ sekarang saya makan lemak, makan minum santan. Santan itu kopi, saya campur santan, saya campur dengan es, sampai campur dengan apa itu pemanis itu stevia itu, udah enak itu. Justru saya makan santan kok enggak apa-apa gitu kan. Makan telur juga enggak apa-apa, makan jeroan apalagi itu kesukaan saya. Waduh. gantian dulu Mas Teguh sekarang jadi Mas Hari yang makanya jorok. Kacau. Aduh, ini Mas Hari kalau diomongin tersandung-sandung nggak ya? Ya nanti biar nonton, nanti tak kasih videonya. Siap. Oke Mas, jadi ini Mas Teguh total sudah berapa lama ber-KF jadinya? Sejak tanggal 13 Juli 2019 itu saya ingat-ingat terus tanggalnya itu. Ya, 30 Juli. 13 Juli. 13 Juli. 2019. Berarti sekarang sudah
4 tahun mau genep ya. Jalan 4 tahun genep. 13 Juli depan ini ya. Nah, kalau lihat sekarang kayaknya sih memang sehat terlihatnya Mas Teguh ya kan. Happy. Amin, mudah-mudahan. Ya kan. Bukan apa paras yang apa istilahnya orang yang jalanin diet. Orang kalau jalanin diet kan biasanya ya memang mengurus, memang mungkin kesehatan juga membaik, tapi satu hal biasanya jarang yang terlihat happy, ya kan? Biasanya sih begitu. Ya. Kalau menahan lapar mungkin Mas Budi. Lapar, menahan apa ini? Ini kan boleh makan sekenyangnya, asalkan mampu saja. Asalkan mampu. Tapi ternyata tidak mampu. 3 butir telur makan siang itu sudah kenyang. Sekarang sudah kenyang ya Mas ya? Sudah kenyang. Bahkan saya sering makan itu setelah maghrib Mas Budi. Saya sering makan. Jadi sehari sekali setelah maghrib biasanya seperti itu. Nah itu menu saya pasti jeroan sama bebek itu. Waduh. Berapa banyak Mas yang dikonsumsi? Yang dikonsumsi berapa banyak? Tapi bebek itu bebek kecil separuh Mas Budi. Separuh. Terus ada jeroannya. Ya. Sama telur itu tadi ya. Ya sebenarnya lumayan loh. Ya. Lumayan. Secara porsi lumayan. Ngirit ya? Ngirit. Kalau dihitung itu dulu, kalau sebenarnya ini kalau makan seminim-minimnya itu kan sehari bisa, kalau sekali makan 15.000 lah, katakan semurah-murahnya itu. Kemudian 3 kali kan 45.000. Kemudian saya makan sehari sekali, makan bebek itu hanya 22.000. Berarti untung banyak. Aduh. Iya sih. Ya, ini buat teman-teman di luar sana yang masih merasa mahal itu relatif ya. Kemarin TFH terakhir itu juga aku tersentuh itu Mas. Seorang warrior dari Banjarnegara, dia dibilang berada juga enggak, karena banyak ngalamin tindakan medis yang tentunya mempengaruhi kemampuan ekonomi, ya kan. Tapi karena niat dan konsistensinya mau sembuh, ya mungkin secara hitung-hitungan di atas kertas nggak impas ya. Tapi karena dia berniat, dia merasa Tuhan udah memberi kesempatan kedua, dia mau jaga ini benar-benar. Nah itu di situ aku merasa wah luar biasa ini, imannya melampaui keyakinan, dan ternyata benar loh pada saat aku nggak tahu mingguannya atau 1 bulannya sama warung langganan itu, dia malah dapat kembalian. Nah di situ dia merasa loh kok bisa kembali? Iya kan ibu sudah nggak belanja beras, nggak belanja gula, nggak belanja ini gitu kan. Wah keren. Itu aku jadi yakin lah. Apalagi sekarang Mas Teguh juga bilang ya menu bebek mungkin relatif bagi sebagian orang mahal, tapi Mas Teguh justru menunjukkan 22.000 loh sekali. Iya 22.000. Iya. Iya kan? Di Pasuruan tuh 22.000 Mas Budi. Nah, potong. Makanya aku kadang-kadang yang aku sering tekankan, carilah hewani yang terjangkau dan mudah didapat di sekitar domisilimu. Ya, tidak harus mengikuti sama. Iya. Soalnya kadang-kadang Mas, aku di pegunungan gimana cari ikan ya? Yo jangan, aku kira stres kamu nanti. Cari yang ada di pegunungan yang murah meriah. Telur puyuh. Iya. Betul. Nah, ini kebetulan Mas Teguh di Malang, di daerah mana Mas Malangnya? Saya di Malang Kabupaten, Kecamatan Pakis, di Perumahan Sawo Jajar 2 Mas Budi. Berarti di kota ya? Kirain udah agak ke pegunungannya gitu. Oh, kabupaten ya.
Ya, itu kadang-kadang ya banyak juga warrior yang konsol mengenai kebingungan makanan, tapi puji Tuhan teman-teman yang sharing lewat TFH ini banyak berbagi caranya, ya kan. Nah, ini kayak Mas Teguh ini pensiunan, ya kan, tapi enjoy aja tuh, nggak musingin makanan. Nggak perlu, yang ada apa itu kita makan sudah. Yang penting hewani gitu saja lah. Nggak Nah, penting. itu. Yang penting makan apa saja, yang penting hewani. Terus malam jam 8 jam 9 itu wajib ngantuk. Karena saya pasti Hmm. jam 8 jam 9 pasti ngantuk. Pasti harus tidur. Ini Nggak sedikit peduli ada nyuri apa, ya. saya tidur. Ini sedikit nyuri ya kali ini. Aku ditulis di surat utang loh, Mas. Surat utang tidur. Iya sekarang. Oh iya, Mas. Ngantuk coy itu. Eh Jam kadang-kadang ini ada teman-teman yang rada mungkin agak masa sih nggak bosen, ya kan? Dengan menu-menu yang begitu aja. Kadang-kadang ada yang sampai nanya ke aku loh, Mas, coba deh Mas Budi. Nah, ini aku menanyakan ke Mas Teguh. Coba deh Mas, seminggu itu makan menunya seperti apa? Mungkin dia mau tiru kali, tapi aku tahu. Tapi Mas Teguh coba jawab. Mas kira-kira nggak bosen apa dengan menu? Apa cuman bebek, jeroan, santan? Masa nggak bosen sih Mas? Ya, enggak juga. Kebetulan saya juga senang dengan itu, Mas Budi. Dulu Hmm. memang, kalau di Pasuruan memang sering bebek karena dekat dengan tempat saya tinggal sementara. Di sana dekat dengan warung bebek itu. Nah, Hmm. sekarang saya sudah di Malang. Saya di Malang malah justru sering telur dengan jeroan ayam itu, Mas Budi. Jeroan ayam itu Hmm. kan murah. Hmm. Terus telur itu kan juga murah di sini kan sekilo itu kan 26.000. Itu bisa Hmm. 3 hari, 4 hari lah. Hmm. Enggak. Ya karena seneng ya, jadi nggak blenger gitu ya Mas Budi. Ya itu kata kuncinya Diolah seneng. apa? Hmm. Ya Hmm. Hmm. kadang-kadang saya rebus, kadang-kadang ya saya goreng sendiri. Istri saya itu jarang melayani saya buat sendiri. Saya nggak juga memang nggak mau, kasihan sudah. Biar saya sendiri, saya maunya apa, telur saya apakan gitu kan. Hmm. Saya Hmm. masak sendiri. Terus Hmm. jeroan juga saya masak sendiri. Kemudian saya seneng masak-masak yang apa kelas kecil-kecil itu seneng gitu loh Mas Budi. Hmm. 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 Ya cuma itu aja menu utama saya adalah telur. Nggak Hmm. ada yang lain lagi. Tapi kata kuncinya aku tangkap memang seneng ya dasarnya supaya nggak Senang. bosen itu. Iya, memang karena seneng dan aku memang selalu saranin buat teman-teman yang apa ini mau memulai itu jangan sampai ada stres dari makanan, ya kan? Pilih hewan Ya, yang disuka, yang terutama yang mudah didapat di domisilinya dulu. Jangan mikirin kayak ikan salmon dari luar negeri ya udah stres duluan itu. Ya kan? Jadi jadi banyak. inventaris Hewani itu invent banyak. Hewani banyak. ya biasanya aku suruh inventaris dulu sekelilingnya di pasar di domisili di pasar terdekat di domisilinya itu ada apa. Nah, dari situ baru pilih apa yang disuka, ya kan. Kalau nggak suka jeroan kayak Mas Teguh ya jangan. Nanti kalau ndak stres juga nanti walaupun dibilang murah, ya kan. Saya amannya makan dada ayam. Ya nggak apa-apa, boleh aja, ya kan. Tapi mahal ya Mas. Lah terus ya opo? Aku kudu piye? Sebetulnya enggak perlu terlalu ini sih makanan itu menurut saya ya Hmm. biasa-biasa saja lah. Hmm. Biasa-biasa saja. Saya juga enggak terlalu ini suka makan banyak gitu enggak. Saya sekarang ini Hmm. hanya karena sudah terasa kenyang terus kan Mas Budi. Cuma Hmm. kan Hmm. disarankan harus makan, harus refill. Seandainya Hmm. saya enggak diharuskan refill gitu, kira-kira enggak makan enggak apa-apa. Oh, enggak pernah, Hmm. jarang lapar, Hmm. jarang lapar. Masih konsumsi VCO nggak Mas? Enggak, Oh, sudah enggak ya? Kopi? sudah enggak. Kopi ya, kopi. Berapa Kalau kali kopi Mas? luar biasa Mas Budi. Banyak, banyak kali. Ah, coba Mas
coba sesekali dikurangi setengah, Mas. Oh Baik gitu ya. frekuensi dan dosis kurangin setengah. Oh Soalnya siap, siap. gini, soalnya gini, Mas. Kopi itu salah satu yang jadi aku bilang biang kerok. Walaupun Oh, diperbolehkan, tapi jadi biang kerok efek sampingnya itu menekan sinyal lapar, Mas. oh gitu ya. Iya. Nah ini ilmu ini. Baru tahu ini Mas Budi. Mas Budi lama Padahal nggak buat KFFA itu apa? sebenarnya di videoku yang kesalahan itu aku sudah ngomong, ya Oh kan? sudah ada ya. Jadi jangan sampai sinyal laparnya ditutupi dengan amunisi kayak VCO. Aku juga sebutin Oh kopi, teh ya. hijau. Kenapa kadang-kadang di Oh, grup itu suka dibilang, wah pagi itu wajib minum kopi supaya nggak lapar. Nah, itu hati-hati. Itu hati-hati. Itu tanpa tapi saya minum sadar. kopi itu tidak ada Hmm, motivasi supaya nggak lapar sebetulnya Mas Budi. Karena saya memang memang. kesukaan saya belum kopi. Iya, memang. Aku nggak bilang Mas Teguh motivasinya supaya nggak lapar. Cuman suka nggak suka Efeknya, efeknya. Kenapa? iya iya Secara iya. fisiologi, kopi itu kafeinnya akan Hmm. menstimulasi hormon adrenalin. Oh. Nah, jadi di orang kalau Mas nggak usah lihat keto, orang kalau misalnya minum kopi terus tahu-tahu dadanya berdebar, berasa berdetak cepat, terus kadang-kadang ngantuknya hilang, itu sebenarnya adrenalinnya terpacu, Mas. Adrenalin itu kayak hormon yang membuat kita jadi melek. Dan itu Iya, salah satu hormon utama di sistem stres tubuh. gitu ya Nah, Mas Budi. sedangkan lapar itu butuh kondisi, sebenarnya kalau dia muncul itu kondisi tubuhnya lagi mau rileks. Iya. Nah, bayangkan tubuh yang awalnya mau rileks dengan memunculkan lapar terus diguyur sama kopi. Jadi ibarat kayak mobil lagi mundur, buru-buru dari atret langsung ke D. Ya, jadi kadang-kadang suka hilang. Dan kalau berlarut-larut, ini terjadi, itu biasanya efeknya, yaitu tadi, cepat kenyang. Sama dengan efek puasa panjang, Mas. Gitu. Nah, coba kopinya dikurangin setengah, Siap, ya siap. kan? Kalau kalaupun masih masih sulit, tempatkan kopi itu di pagi, Mas. Kenapa di Siap. pagi? Karena Iya. pada saat itu naturalnya hormon stres kita memang lagi tinggi. Jadi kopinya jangan pada saat zona hormon stresnya harusnya turun. Contoh kayak mulai sore hari itu harusnya hormon stres kita sudah turun. Kita sudah cooling down, tapi di sebagian orang karena nggak tahu, merasa powernya ada terus, dengan minum kopi akhirnya kelanjutan terus. Kopi terus Hmm. sepanjang hari ya, Ya, makin tidak lapar. itu saya. Itu Lah, saya itu. hati-hati, hati-hati ya. Nah, Tapi tetap gantinya ngantukan Mas Budi. Tapi iya, tetap ngantuk. karena itu sebenarnya tubuh lagi berusaha melawan, karena tubuh itu kayak Hmm. kayak apa? Ini jatahku rileks. Kenapa kamu hajar dengan kopi terus? Ibaratnya gitu loh. Jadi kayak benturan di dalam itu. Siap, siap, siap. Ya, Nah, baik. jadi kopinya kalau Terima masih mau kasih. konsumsi pagi aja, ya syukur kalau Ya. bisa lepas. Nanti akan berasa tuh, mungkin pagi-pagi udah berasa lapar. Nah, ikutin aja Mas kalau kayak gitu. Oh, Itu siap, artinya siap, itu siap. artinya selama ini sinyal laparnya kependam. Gitu. Nah, ini ilmu lagi nih, ilmu lagi. Iya, enggak apa-apa, bagian Ya, mengenali siap, respon tubuh. Ya. siap, siap, siap. Teh hijau ada konsumsi nggak, Mas? Enggak, enggak. Enggak ya. Hanya kopi Oke. aja. Oh, Hanya kopi. kopi. Ya udah, sip. Sip kalau kayak gitu. Nah, Hobi dengan teh soalnya. dengan TFA gini kan kadang-kadang jadi tahu juga. Jadi Ya, bisa gini. terima kasih. Sama-sama, Terima Mas. kasih. Bro. Nah,
Ini berarti sudah KF-nya sudah 4 tahun, ya 4 tahun lagi mau berjalan genep, sebentar lagi Juli, ya kan. Nah ini berarti Ramadan yang keempat ini ya berarti ya, Kira-kira begitu. Ramadan keempat. Wah ini rasanya pasti luar biasa ya. Kalau dulu yang membedakan Ramadan dulu sama sekarang apa Mas? Sebelum KF maksudnya. Sebelum KF itu biasanya kalau duhur ke masjid pasti tidak balik Mas Budi. Karena ketiduran di masjid. Ngantuk banget gitu ya. udah udah over. Jadi langsung tidur. Hibernasi di Kalau masjid ya dulu. iya, kalau Oh, sekarang KF justru nggak bisa tidur, pinginnya kemana lah, pengen gerak gitu aja Mas gerak Budi, terus ya. pengen gerak terus nggak ada lesu atau apa. Kalau dulu kan sudah pasti ngantuk kan sih ya. Kalau sekarang Hmm, enggak, hmm. biasa-biasa, seperti biasa, hidup biasa gitu, seperti enggak puasa gitu. Wis, itu loh yang keren. Walaupun bulan puasa tapi tidak berasa puasa. Ya, itu loh sensasinya itu loh. Ya, biasa-biasa saja. Karena Keren. mungkin sudah terlatih setiap hari kan IF kan Mas Budi ya, mungkin itu Iya, mungkin iya, ya, iya. itu ya, sehingga enggak terasa apa-apa, juga Hmm. enggak kepingin apa-apa itu, Ya, kalem gitu aja ya, santai. tenang ya. Oke, mantap. Mas, ini mungkin terakhir pertanyaan sebelum nanti Mas Ya, memberikan closing statement. Eh, Mas Teguh dari selama 4 tahun ini apa yang paling berkesan Mas? Selain tentunya target kurusnya sudah tercapai, suruh balik ke PSK juga nggak mau Mas. nggak mau jelas Mas Budi, nggak mau, udah bosan, sudah Sendirian lim, ya lagi. sudah 55 tahun gemuk terus. Oke, kira-kira apa Mas yang paling berkesan selama ber-KF ini? Saya berkesan sekali yang pertama itu karena ilmu KF yang karena saya belum pernah mengetahui, Hmm. sekarang jadi tahu Mas Budi. Saya tahu keadaan saya, tubuh saya kayak apa itu. Kita tahu akhirnya kayak dokter jadinya. Jadi dokter diri sendiri. Kemudian yang jadi saya sangat terkesan dan sangat berterima kasih pada ilmu KF ini pada saat COVID kemarin. Hmm. COVID kemarin itu kan saya memang tugasnya seperti itu Mas Budi. Ya di garda depan katanya bersama-sama dengan teman-teman Hmm. nakes, Hmm. Hmm. dengan teman-teman perangkat yang lain gitu kan. Hmm. Hmm. Kan di depan Mas Budi. Ya. Dan toh gini, kalau ada yang positif setelah terpapar, kemudian kan SOP-nya kan harus dikarantina, Hmm. Hmm. harus masuk ke ini kan Isolasi. namanya masyarakat desa kan nggak mau. Mau saya Hmm. nggak apa-apa kok Pak, gitu kan. Saya nggak mau Hmm. karantina. Hmm. Tapi harus diwajibkan untuk karantina supaya tidak menyebar lagi. Kan gitu Hmm. tujuannya. Hmm. Hmm. Akhirnya kita ini berhadapan dengan mereka yang terpapar. Bahkan yang sakit pun Hmm. juga yang sudah terpapar komorbid pun yang tidak mau di karantina, kami datangi. Nah, kita Hmm. datangi kan komunikasi dengan orang, kita kan juga tidak tahu mereka terpapar atau enggak kan nggak tahu. Hmm. 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 Nah, akhirnya bisa lah. Sering itu, enggak sekali saja. Bahkan kalau ada yang meninggal, kita melakukan Waduh. pengamanan. Bagaimana caranya supaya masyarakat tidak tertular. Hmm. 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 Nah, Hmm. seperti itu Mas Budi. Ya Alhamdulillah, Hmm. karena Kak F ini juga bimbingan dari Mas Budi, Mas Tio. Saya selama COVID itu selalu mendengarkan TFH-nya Mas Tio. Hmm. Sampai saya bawa tidur-tidur saya supaya hafal itu ya. Hmm. Apa Hmm. supaya mengerti, bukan hafal. Kalau hafal nggak bisa itu. Bahasanya Mas Tio kan MC kuadrat semua itu. Iya. Oke. Ya Eh, intinya bahwa di dalam tubuh, jadikan tubuhmu itu jelek untuk
virus kan gitu ya. Gimana caranya supaya minimalisir atau kalau bisa pakai gula yang di dalam tubuh sendiri saja supaya imun kita lebih meningkat, berkualitas, bisa peka terhadap virus, bisa memerangi virus. Ya selama saya melakukan seperti itu sampai mulai awal COVID sampai berakhir COVID, saya enggak pernah, alhamdulillah enggak pernah tertular, positif terpapar. ya, nggak pernah Sedangkan positif ya. Teman saya yang satu kantor ada yang kena juga. Nah, saya kan juga takut Mas Budi karena saya kan rumah saya di Malang. Kemudian tugas saya di Pasuruan. Nah, saya sering bergaul dengan penderita-penderita yang terpapar itu. Saya khawatir juga keluarga ini tertular saya nanti. Akhirnya setiap saya pulang, saya minta di swab itu Mas Budi. Kalau swab negatif, aman pulang. Tapi kalau enggak swab, saya enggak pulang. Khawatir nanti nyebar kemana-mana gitu kan. Yaitu manfaat KWF yang luar biasa di dalam penanganan COVID saya alami, saya sudah mulai tahun berapa? 2020 Mas dia. Iya. 2020 sampai 2022 akhir ya. Alhamdulillah saya nggak kena sama sekali. Greges aja enggak. Keren. Betul itu Mas Budi, betul. Itu yang terkesan saya, ternyata COVID ini, penanganan COVID itu sebetulnya seandainya seluruh masyarakat rakyat Indonesia semuanya menjalani KF, wah enggak ada sudah COVID ini ke Indonesia. Sehat semua. Harapan sehat semua kita, dan duitnya negara enggak habis untuk COVID. Ya. Harapan kita Mas, kita mimpi besar sama-sama ya. Ya, mungkin tidak untuk COVID ya kan, tapi minimal untuk membantu ini program gotong royong kesehatan BPJS kita supaya nggak tekor terus ya. Apalagi sekarang faktanya diabetes pada anak juga sudah lumayan booming ya. Jadi kita juga jadi concern, maksudnya aduh kenapa bisa terjadi ya kan. Dan ya ini mungkin momennya kita ya kan. Dan momen ini nggak mungkin bisa kita capai kalau kita tidak konsisten selama 6 tahun ke belakang, 7 tahun malah ya. Karena kan KF sudah anniversary 7 tahun ya. Jadi kalau kita nggak konsisten ya membagikan dari perkembangan dari mulai grup kecil WA sampai ke Facebook dan segala macam sampai TFH ini pun ya, inilah sumbangsih kita. Sampai seperti apa nantinya, apakah jadi kebijakan, ya kita doakan sama-sama. Amin. Semoga. Iya. Semoga. Ini minimal dari semua apa ini, semuanya akan ada waktunya lah, kalau aku bilang selalu akan gitu. Ya. Apakah di periode sekarang atau di kapan, presiden siapa, ya kita tetap bermimpi besar. Ya, gerakan pasti akan terus ada. Gitu. Mas, terima kasih untuk sharingnya 1 jam ya. Keren, aku jadi pertama kali kenal Mas Teguh, tatap muka pertama kali virtual lagi ya kan. Berarti aku mendahului Mas Rizal. Mas Rizal di Semarang. Kalau belum ketemu malah Mas Teguh. Aku malah duluan. Oke Mas, mungkin Mas bisa kasih closing statement yang sekiranya nanti buat teman-teman yang akan menyimak video ini bisa termotivasi. Kalau boleh aku memberi petunjuk, ya itu tadi, di episode-episode sebelumnya aku biasanya selalu tanya, kira-kira mau sampai berapa lama ber-KF-nya? Atau KF itu menurut Mas bermanfaat enggak sih? Tapi tadi udah beberapa dijawab, jadi sekarang aku berikan kebebasan Mas untuk membuat closing statement. Silakan Mas. Baik, terima kasih Mas Budi. Ya, kalau memang ingin sehat, juga kepingin supaya kita tidak memanfaatkan BPJS yang sudah kita bayar, jangan sampai kita memanfaatkan. Tapi bayar tetap ya. Bayar tetap. Jadikan KF
jadikan KF ini pola hidup, gaya hidup. Ini sudah benar, sudah benar. Memulai jangan takut. Kalau kita takut memulai, kita takut mencoba, tidak akan terjadi. Semuanya ada tantangan, semuanya ada rintangan. Walaupun kita tidak kemana-mana pun juga banyak tantangan kok. Dan itu semuanya bisa selesai. Bisa selesai. Tetap semangat, KF. Kita menjalankan KF. Selamat, Warrior. Tetap jalankan KF, tetap semangat. Insya Allah sehat. Insya Allah. Keren. Thank you, Mas Teguh. Usia 58 tapi semangatnya masih kepala 3, kepala 4. Malu dong yang masih muda, masih ragu. Walaupun kadang-kadang kalau muda memang kadang-kadang alasannya masih belum kuat. Mungkin kalau yang sudah aware tentang kesehatan ya mungkin. Tapi biasanya ya 62 ini kan kadang-kadang nunggu sampai kecentok dulu ya Mas ya. Kebentur dulu baru. Iya, kayaknya seperti itu ya. Mudah-mudahan enggak lah. Mudah-mudahan tidak. Tapi enggak kok Mas Budi. Saya ngajak teman saya itu pun belum ada gejala sindrom metabolik. Tapi namanya gemuk kan sudah sindrom metabolik menurut saya. Iya, betul. Soalnya saya jadi jadi contoh saja lah, role model kan, kelihatan dulu kan gembrot jelek gitu kan pakaiannya, sekarang sudah bagus rapi kayak apa gitu, jadi orang kan tertarik tanya-tanyaan. Keren. Memang Mas. Akhirnya beritahu coba akhirnya banyak nyoba di teman-teman saya di Pasuruan ada. Keren ya, moga-moga yang sudah Mas tabur di Pasuruan nanti akan tumbuh dan Mas nanti akan melihat hasil tuaiannya. Iya. Kan kini sekarang kan Mas ada di Malang ya, tetap berbagi berkat. Banyak juga grup di grup KF di Malang, teman-teman Warrior di sana. Keren-keren ya. Aduh, kangen deh jadinya. Udah lama udah full cam walaupun kampungnya sudah di Batu. Oh iya. Iya, aku udah tahu itu. Oke Mas, terima kasih untuk kesempatan sharingnya. Jadi teman-teman itu tadi sekelumit ya, bukan sekelumit, malah banyak nilai-nilai moral yang bisa kita dapat, pesan-pesan yang sangat membangun dari Mas Teguh ya, Warrior di Malang Jatim. Bagi teman-teman yang ada di sekitar, boleh kalau mau menghubungi Mas Teguh pun tidak keberatan, tapi yang jelas keputusan untuk ber-KF masih ada di tangan teman-teman masing-masing. Jadi teman-teman jangan ragu. Kalau masih ragu ya enggak apa-apa, ambil waktu untuk teman-teman bisa lebih yakin. Jadi kendali masih di tangan teman-teman. Oke, sampai jumpa dan dadah.